back to my YouTube channel. Kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan tanaman philodendron. Tanaman philodendron. Philodendron sendiri berasal dari bahasa Yunani atau Greek yang artinya philo yang berarti love or affection atau rasa cinta, rasa sayang, dan dendron yang artinya adalah pohon. Nah, ada beberapa jenis tanaman philodendron yang saya miliki, tidak komplit dan tidak sangat mewah dan mahal. Ini termasuk tanaman philodendron yang harganya medium low, artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu mahal. Dan tanaman ini menjadi tanaman yang cukup populer dan sangat bervariasi. Nah, apa saja yang kita punya di sini dan apa saja yang akan kita bahas? Kita akan mulai dulu dengan tanaman. Halo Harrison, philodendron bipinnatifidum, yaitu yang ini. Nah, tanaman philodendron bipinnatifidum ini kalau dilihat dari struktur daunnya, ini daun barunya mirip menjari, mirip dengan monstera ya, mirip karena ada ruas-ruasnya, tetapi berbeda. Jadi ini berbeda. Ini adalah philodendron bipinnatifidum. Ini sangat banyak dipakai untuk menghias kafe atau menghias ruangan atau menghias taman karena struktur daunnya yang besar kemudian menjari. Dan kemudian dia akan tumbuh dengan tinggi dan rindang, rimbun, yang membuat suasana menjadi sangat teduh. Ups, tanaman-tanaman di bawah ini adalah tanaman-tanaman Wandering Jew atau Adam Hawa ya, ada yang bilang Adam dan Hawa. Nah, ini cukup gampang dibiarkan, tapi itu bukan termasuk philodendron. Next, yang akan kita bahas adalah philodendron lime. Philodendron lime adalah yang ini. Philodendron lime memiliki warna sesuai dengan namanya, lime, atau warna seperti jeruk limun muda. Dan beberapa dari tanaman philodendron ini ada yang epiphytes, yang artinya dia akan tumbuh di tanaman lain, atau hemiepiphytes, yaitu separuh tumbuh di tanah dan separuh tumbuh di tanaman lain, atau dia bisa bersifat terestrial. Terestrial artinya dia memenuhi terrain atau memenuhi tempat itu sendiri, yaitu tumbuh di tanah. Nah, beberapa tanaman philodendron memiliki aerial roots atau akar angin seperti yang bisa kita lihat di tanaman ini. Ini adalah akar angin. Jadi, philodendron ini bisa diikatkan kepada turus atau ikat kepada pohon lain dan dia akan memanjat seperti itu. Ini adalah philodendron lime. Cenderung semua tanaman philodendron cukup mudah untuk dirawat dan cukup mudah untuk dibiakkan seperti itu ya. Yang kedua, jadi ini adalah ragam-ragamnya. Ini tadi adalah hemiepiphytes, yaitu separuh tumbuh di tanah dan separuh bisa tumbuh dengan akar angin. Ini adalah philodendron micans, yang mana di sini digantungkan di kayu. Tanaman ini bisa sepenuhnya bersifat menempel pada batang tanaman lain. Dan ini juga ada aerial roots. Ditemani suara Harrison yang sedang bermain sepeda. Halo Harrison. Hai. Ya, philodendron micans seperti ini penampilannya. Ya, sangat cantik dan dia menjalar ke atas. Banyak yang ngomong, oh mirip sirih merah. Oh enggak, ini sebenarnya jauh berbeda dengan sirih merah. Ini tanaman hias yang cukup baik dan daun barunya bisa kita lihat seperti ini. Berwarna merah muda dan ukurannya lebih sedikit kecil, tapi lama-kelamaan dia akan tumbuh dan besar. Gitu. Kalau philodendron melanicrosum lebih besar lagi, jadi dia lebih bagus lagi. Sangat bagus. Wah, ini ada daun yang sedikit kotor, tapi nggak masalah, dia tumbuh dengan sehat dan cukup banyak menghasilkan daun. Dari pertama kali dia dibeli, dia kecil, sekarang dia sudah bertumbuh cukup besar. Nanti kita akan bahas satu persatu kebutuhan cahaya, kebutuhan air, dan kebutuhan media tanam untuk tanaman ini. Next yang akan kita bahas adalah philodendron pink princess. Yang ini cukup sulit. Kenapa alasannya saya katakan cukup sulit?
Ketika saya membeli ini, saya sempat gagal memeliharanya dan akhirnya mati. Tapi yang uniknya, dia tidak mati sepenuhnya. Ketika dia mati, masih ada bonggolnya, dia tumbuh lagi. Nah, ketika bertumbuh, saya malah kaget. Ini ada sekitar 2 dan 3 cabang utama dari tanaman ini. Which means it's good, sangat bagus. Jadi ini bisa dipisah sudah potnya karena terlalu rimbun. Nah, beberapa tanaman philodendron dinamakan berdasarkan warna yang ditimbulkan dari tanaman philodendron tersebut. Sebagai contoh, ini pink princess philodendron. Ada juga yang namanya pink Congo, philodendron pink Congo, karena dari warna pinknya. Kemudian ada warna green yang benar-benar warna hijau yang sangat bagus, dinamakan philodendron green emerald. Ada juga yang dinamakan philodendron black cardinal dari warnanya yang kehitaman. Ada juga yang warnanya oranye yang dinamakan dengan orange prince atau pangeran oranye. Yang ini philodendron pink princess. Jadi dia adalah putri berwarna pink. Bisa tumbuh sangat besar dan menjalar. Next yang akan kita bahas adalah philodendron moonshine. Beberapa ngomong ini philodendron silver sword, tapi ini lebih ke arah philodendron moonshine. Jadi warna moonshine sendiri dilihat dari warnanya yang tidak seperti saudaranya tadi, yang lime. Dia warnanya juga hijau muda, tetapi lebih ke arah lebih gelap gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini ada akar angin yang terbentuk, yang dia keluar dari ketika philodendron itu tumbuh, ketika tanaman itu tumbuh. Ini adalah daun baru yang keluar. Sangat cantik, dia disperse, menyebar, dan ya, saya tidak pernah kesulitan melawat philodendron moonshine ini. Kenapa kok nangis? Ya, yang termudah di antara semua jenis philodendron. Kalau saudara atau saudari adalah benar-benar pemula atau benar-benar indoor, pencinta tanaman indoor pemula, saya akan menyarankan untuk membeli tanaman ini saja. Namanya adalah philodendron burle marx atau sering juga disebut dengan philodendron brekele. Kenapa brekele? Karena dia tumbuh seperti kribo dan dia akan betul-betul memenuhi seluruh pot. Penuh seluruh pot dengan tanaman ini. Yang kita punya di sini adalah jenis yang biasa, yang normal, tapi ada corakan-corakan mengarah ke arah variegata. Mudah-mudahan ya jadi variegata. Karena kalau dengan jadi variegata meningkatkan daya jual dari tanaman ini dengan sangat luar biasa karena dia cukup rare. Ini philodendron juga sama burle marx dengan ukuran daun yang berbeda, cukup lebar dan besar. Semakin dewasa dia akan semakin lebar, bahkan bisa sampai memenuhi lebih daripada telapak tangan. Sangat bagus. So, if you're a plant lover dan Anda mencari atau mencoba explore tanaman baru yang cukup mudah untuk dibiarkan, cukup mudah untuk dirawat, saya akan betul-betul menyarankan tanaman philodendron lebih baik daripada jenis tanaman-tanaman lain. Alocasia tidak sebagian orang menikmati merawatnya, cukup sulit. Begonia cenderung mudah, relatively mudah. Tanaman puring, well, you don't need to do anything. ZZ plant, unkillable. Calathea cukup agak rewel. Tetapi, if you want something beautiful, not so hard to maintain, I would really suggest philodendron. Is the one to go. Okay? Ya. Saya berharap ke depan saya bisa lebih memenuhi koleksi-koleksi dari philodendron saya untuk saya bisa tunjukkan kepada teman-teman semuanya. But thank you for joining me. Oh, sebelum itu kita akan bahas mengenai kebutuhan air, media tanam, dan juga cahaya. Untuk cahaya, saya tempatkan semua philodendron saya ini di tempat yang berbeda-beda. Jadi ada yang indoor, ada yang semi outdoor, dan sebagian yang cukup besar saya tempatkan di outdoor lebih banyak.
yaitu mengingat dari kebutuhan cahaya mereka. Saran saya kalau untuk kebutuhan cahaya medium bright, bisa ditempatkan indoor, tapi jangan lupa tanaman butuh cahaya harus dibawa keluar juga. Lalu kebutuhan air, mereka tidak terlalu senang terlalu banyak air, so siram secukupnya. Hanya apabila tanahnya kering, kita boleh berikan air. Tapi kebanyakan kalau misalnya porosnya bagus, bisa siram cukup banyak, lalu ditiriskan atau airnya itu dipisahkan. Kalau engkau menggunakan wadah atau alas, jangan lupa alasnya itu diangkat dulu sebelum disiram. Kalau enggak, tanamannya akan terendam di air dan itu menyebabkan root rot atau akarnya menjadi busuk. Nah, itu menjadi penyebab masalah utama matinya philodendron yang saya lakukan juga dengan pink princess saya yang pertama kali. Tapi sekarang setelah media tanamnya cukup baik, it's okay. Media tanam saya pikir yang banyak poros, sekam bakar, sekam, dan tanah gembur digabungkan dengan komposisi 30-30-30. Pemupukan tidak terlalu sering, 2 minggu 1 kali atau bila perlu 1 bulan 1 kali. Untuk pupuk daun bisa dipakai seminggu sekali, it's okay. Tapi untuk pupuk-pupuk yang lain, NPK dan lain-lain, sangat jarang untuk saya memberikannya. Dan tanamannya tumbuh dengan sangat subur dan baik seperti yang ini. Well, oke, itu dia bahasan kita tentang philodendron.